Membantah katanya yang nomor 3. Tidak apa-apa mengenalkan dot. Ini adalah kesalahan yang sudah saya alami. Jadi tadi kan saya sudah dapat cerita itu kalau di awal kelahiran anak saya, dia terpaksa banget dikenalkan ke susu formula karena saya harus terpisah dengan dia selama 24 jam. Pada saat itu saya kecolongan nih karena saya mikir, nggak apa-apa lah dikenalin dot 1 hari. Selain itu, saya juga pernah memberikan dot ketika saya waktu itu masih cuti kerja. Jadi pada saat anak saya usia 0 sampai 2 bulan, saya itu mendapatkan kesempatan untuk cuti kerja selama itu. Dan ada beberapa hari di mana saya harus ninggalin bayi saya selama beberapa jam. Dan saat itu juga saya pakai dot. Waktu itu saya belum menyadari ketika saya habis pergi lalu saya balik, saya kan pinginnya menyusui langsung lagi toh. Anak saya nangis. Oh, ternyata ketika saya baca-baca lagi, ternyata itu adalah gejala bingung puting. Mungkin bagi Bapak Ibu, teman-teman yang mendengarkan ini, mungkin pernah mengalami situasi sejenis. Ketika anak sudah pernah dikenalin sama dot, terus selesai dot, mungkin dia diasuh sama pengasuhnya, nenek kakeknya atau om tantenya gitu ya. Kita datang, terus dia nangis nih ngelihat payudara kita, kenapa nih kayak nggak mau nyusu langsung gitu. Atau kita merasa kok kayaknya hisapannya tambah lemah ya gitu. Daya hisap si bayi nih kok kayaknya tambah lemah, kok kayaknya payudara saya nggak disusuin sampai kosong sama si bayi kayak gitu. Biasanya kan kalau misalnya nyusunya kuat, kita merasa payudara udah makin lembek nih. Itu artinya payudara mulai mengalami pengosongan. Tapi kok setelah ini dia nggak mau, setelah tahu dot ya, kok kayaknya payudara saya masih tetap ngerasa isi. Lalu kayaknya dia nggak betah nih nyusunya, karena 5 menit nyusu, habis itu lepas lagi, 5 menit nempel, habis itu lepas lagi, kok kayak nggak puas gitu loh sama asinya. Padahal itu sebenarnya gejala bingung puting yang banyak banget dialami karena kita sudah mengenalkan dot di awal kepada si bayi. Seperti yang kita tahu, mekanisme kerja dot dengan mekanisme kerja puting payudara itu benar-benar sesuatu yang berbeda. Kalau di payudara, bayi itu menghisap, jadi dia membutuhkan banyak sekali gerakan di mulutnya. Tapi kalau di dot, itu hanya mungkin dia gigit atau isep dikit aja susunya udah keluar. Kalau sedangkan di payudara kita perlu perlekatan yang udah bener, bagaimana posisi bibir, bagaimana dia mangap lalu mau menghisap payudara kita, terus bagaimana dia nyedotnya itu gitu loh. Jadi banyak banget hal yang harus disesuaikan kalau misalnya kita melakukan direct breastfeeding. Tapi manfaatnya juga jauh lebih banyak direct breastfeeding dong ketimbang kita mengenalkan dot kayak gitu. Jadi jangan sekali-sekali deh, ini adalah kesalahan dan sampai sekarang akhirnya setelah lepas masa cuti, ketika saya balik kerja, anak beberapa jam dalam waktu yang cukup lama tak tinggal gitu ya, dan dia dipakaikan dot untuk memberikan ASI perahnya. Akhirnya ketika saya pulang, dia sama sekali tidak mau menyusu dengan saya. Wah, itu sakit hati banget. Dan akhirnya saya berjanji saya tidak akan memberikan dot. Jadi sampai sekarang nih, sampai video ini dibuat, saya menjadi mama full pumping kayak gitu. Selanjutnya, yang nomor 4, katanya nih, jangan minum yang panas atau yang terlalu dingin selama menyusui. Nanti ASINya ikutan panas atau ASINya ikutan dingin. Wah, ini benar-benar masih banyak diperguncingkan gitu di kalangan emak-emak, terutama yang belum update ilmunya. Karena apa? Payudara kan tidak sama dengan dispenser. Jadi apa yang masuk tidak sama dengan apa yang keluar kayak gitu ya. Kalau yang namanya ibu menyusui sebenarnya tidak ada larangan untuk makan apapun gitu, termasuk yang panas dan dingin. Kalau misalnya kita minum yang panas, minum yang dingin kayak gitu ya, panas sama dinginnya cuma sampai tenggorokan aja, masuk ke bawah sini udah beda lagi gitu. Dan apalagi
yang diproduksi oleh ASI itu menyerap dari gizi-gizi yang terbaik di dalam tubuh kita. Nutrisi-nutrisi terbaik di dalam tubuh kita si ibu ini itu yang diolah menjadi ASI agar diberikan kepada si bayi kayak gitu. Jadi nggak ada urusannya nih kita mau makan panas, mau makan dingin, ya ASI kita nggak bakalan terpengaruh suhunya akan tetap stabil segitu-segitu aja. Cuma tetap harus memperhatikan meskipun sebebas-bebasnya kita nggak ada pantangan dalam makan apapun selama kita menyusui, tapi tetap harus kita jaga nutrisinya agar ya namanya kita perlu nutrisi, bayi kita perlu nutrisi juga. Kita double perlu nutrisinya untuk ASI kita dan untuk diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita keteteran menjaga dan merawat tubuh kita agar kita nggak gampang sakit selama masa menyusui. Membantah katanya yang nomor 5. Kalau bayi sudah mulai masukin tangan ke mulut, itu padahal belum usia 6 bulan ya, itu artinya dia sudah siap untuk makan, katanya. Seperti yang kita tahu, gerakan ASI eksklusif ya, artinya kan semua tenaga kesehatan sekarang sudah mengajak untuk anak di bawah usia 6 bulan, jangan sekali-sekali deh dikenalkan sama yang namanya makanan, kayak gitu. Karena mereka hanya butuh cairan susu, terutama ASI ya. Selagi kita bisa memberikan ASI secara eksklusif, berikan ASI saja sampai 6 bulan. Dan itu sudah ada di setiap buku kesehatan. Kayak gitu. Dan kalau misalnya ada nih orang-orang lain yang bilang, nggak apa-apa kasih makan aja, kayak gitu. Karena dia sudah ngisep-ngisep tangan, artinya dia sudah mau makan, kayak gitu. Bayi itu kalau misalnya mau diberikan makan di bawah usia 6 bulan, itu harus dari indikasi medis. Hanya dokter spesialis anak yang boleh menyarankan bahwa, oh bayi ini sudah siap makan. Di bawah umur 6 bulan ya, hanya dokter spesialis yang boleh menyarankan itu. Kalau di luar itu, mendingan jangan coba-coba deh, kita cari aman aja ya, karena semua buku kesehatan mengatakan bahwa kita harus memberikan MPASI itu tepat setelah 180 hari umur si anak. Kalau misalnya anak dilihat hanya memasukkan tangan kayak gitu, itu kan fase mereka belajar bahwa oh ternyata nanti saya akan makan. Yang namanya mereka kepengen, namanya manusia ya, ngelihat orang tua makan dengan nikmatnya gitu. Siapa sih yang nggak kepengen? Kita aja kalau misalnya ngelihat orang lain lagi makan kok kayaknya kelihatannya enak, kita kan juga pengen kan. Cuma bayi membahasakannya dengan memasukkan tangan. Tapi itu sebenarnya pertanda bagus bahwa nanti di usia 6 bulan mereka akan lebih siap untuk MPASI kayak gitu. Tapi bukan berarti mereka harus diberikan makan saat itu juga, nggak gitu. Lebih baik kita cari aman agar mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan. Membantah katanya yang nomor 6. Katanya nih, MPASI yang pertama kita kasih itu mending buah deh, terutama seringan kan orang kasih pisang ya kalau misalnya pertama-tama mengenalkan makanan kepada bayi. Menurut yang saya baca dari berbagai artikel ilmiah dan juga pendapat dari dokter-dokter spesialis anak dan ahli gizi, makanan pendamping ASI itu kandungan gizinya menyesuaikan dengan ASI. Namanya juga makanan pendamping ASI kan. Jadi kenapa makanan pendamping ASI itu diberikan? Karena ASI itu sudah tidak lagi mencukupi seluruh kebutuhan dari si anak di atas usia 6 bulan. Itu dulu prinsipnya yang kita pegang. Dan makanan pendamping ASI, namanya juga makanan pendamping ASI, berarti makanan tersebut menyesuaikan gizinya dengan nutrisi yang terkandung dalam ASI. Nutrisi yang terkandung dalam ASI itu lebih banyak apa sih? Kalau menurut penelitian, kandungan yang lebih banyak terkandung di dalam ASI itu adalah lemak. Dan kalau kita mengenalkannya yang pertama kali adalah buah kan tidak mengandung lemak, seperti itu. Jadi justru itu agak menyimpang. Buah boleh dikenalkan kepada anak tapi bukan sebagai menu utama, hanya sebagai perkenalan saja. Jadi jangan berdalih, oh tadi udah makan pisang kok, habisnya sekarang susu, ya udah gitu aja selama 2 hari 3 hari pertama MPASI. Enggak.
tapi harus mengenalkan langsung menu lengkap, yaitu ada karbohidrat, ada kandungan lemaknya yang seperti itu, dan bagaimana menu MPASI yang disarankan itu sudah banyak banget ada artikelnya di Google kalau kita mau cari. Di buku Kesehatan Ibu dan Anak pun itu sudah ada bagaimana menyiapkan MPASI pertama untuk anak. Jadi harus rajin-rajin baca ya Bapak Ibu sekalian. Dan katanya yang terakhir nih, membantah katanya yang terakhir, yaitu vaksin itu katanya nggak wajib loh. Wah, kalau saya ini adalah ibu-ibu yang masih pro vaksin. Karena saya lebih memilih untuk mencegah daripada mengobati. Vaksin yang beredar di Indonesia, terutama yang dari program pemerintah, itu adalah vaksin yang berdasarkan kajian merupakan penyakit-penyakit yang paling sering terjadi di Indonesia, seperti campak, terus difteri, lalu TBC yang kayak gitu. Nah, vaksin itu bertujuan agar penyakit-penyakit itu bisa diminimalisir resikonya. Jadi vaksin tidak pernah mengklaim bahwa si anak akan terhindar. Misalnya kita vaksin BCG untuk mencegah TBC seperti itu ya. Vaksin tersebut tidak menjamin bahwa nantinya si anak akan terhindar dari TBC. Tapi paling tidak ketika mungkin nanti anak terkena virus TBC seperti itu, resiko yang dia alami menjadi sangat kecil. Jadi lebih mudah disembuhkan daripada dia tidak divaksin sama sekali. Lalu beberapa orang tua bilang, saya nggak berani deh vaksin anak karena kasihan nanti anak sakit, takut panas kayak gitu ya. Terutama vaksin yang DPT. Kalau vaksin DPT memang dia menyebabkan panas, dan mungkin beberapa anak, bahkan vaksin lain untuk anak yang sensitif ada aja yang punya reaksi panas gitu ya. Tapi kan kalau misalnya panasnya tidak lebih dari 38,5 derajat dan juga tidak disertai kejang, tidak disertai dengan batuk pilek dan gejala-gejala berbahaya lainnya, itu wajar banget. Artinya vaksin itu sedang bekerja di dalam tubuh kita. Dan sistem imun di tubuh si anak itu sedang berusaha menciptakan imun untuk melawan virus tersebut. Sehingga nantinya kalau ada virus baru nih masuk nih, imun kita anak kita sudah punya autoimunnya gitu. Sehingga itu bisa meminimalisir komplikasi-komplikasi yang terjadi ketika si anak nggak tahu gimana ya, mungkin dia terkena virus salah satu penyakit yang ada di vaksin tersebut, kayak gitu. Dan vaksin itu wajib buat saya ya. Jadi ini bukan disclaimer-nya adalah ini bukan ajakan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang mungkin tidak pro vaksin. Jadi saya tidak pernah memaksa bapak ibu untuk mau vaksin gitu ya, harus vaksin Bu, harus vaksin Pak, kayak gitu, enggak. Tapi ini menurut pengalaman saya pribadi. Sekali lagi saya jelaskan bahwa ketujuh membantah katanya menurut pengalaman saya dalam merawat anak saya dari usia 0 sampai 9 bulan. Ini disclaimer ya, bahwa yang saya alami ini adalah menurut pengalaman saya dan juga lingkungan sekitar saya, kayak gitu. Jadi seandainya kalau misalnya Bapak Ibu yang menonton video ini, teman-teman yang menonton video ini merasa kurang setuju dengan apa yang saya bicarakan kayak gitu, enggak katanya yang ini orang benar kok kalau pengalaman saya gitu, itu nggak apa-apa. Di sini kita sharing, kita berbagi, kita berdiskusi. Jadi karena tujuan kita sama kan, kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita, dan apapun itu yang terbaik bagi orang tua juga lakukan. Ya. Kalau misalnya saran dan pengalaman saya bisa berguna bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya akan dengan sangat senang hati mau berbagi lagi apapun yang ingin kalian tanyakan kepada saya. Oke, sekian sharing pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.